Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel IPS kelas 9. Semoga pada pertemuan kita kali ini semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kita kali ini, kita masih membahas kelanjutan materi tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Untuk pertemuan saat ini yang menjadi pokok bahasan adalah dinamika penduduk Eropa, dinamika penduduk Afrika, dan dinamika penduduk Australia. Oke, sebelum kita lanjutkan pada bahasan selanjutnya, kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share, dan jangan lupa untuk subscribe. Kesempatan pertama, kita akan membahas tentang dinamika penduduk Eropa. Perhatikan peta Eropa berikut ini. Jumlah penduduk Eropa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa berkisar sekitar 730 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2015 berkembang bertambah menjadi 742 juta jiwa. Pertumbuhan ini hanya sekitar 0,2% per tahun. Pertumbuhan penduduk yang termasuk sangat kecil untuk seukuran di dunia. Perhatikan komposisi penduduk Eropa berdasarkan usia berikut ini. Penduduk Eropa menunjukkan bahwa sebesar 16% itu merupakan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun. Kemudian yang 67% itu penduduk yang berusia di antara 15 tahun sampai dengan 65 tahun. Kemudian yang 17% itu penduduk yang berada di atas 65 tahun. Perhatikan peta kepadatan penduduk Eropa berikut ini. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, kemudian Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya, seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya sekitar pantai, tetapi juga sampai pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman benua. Demikian halnya dengan kota Madrid yang berada jauh di pedalaman memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi. Jadi bisa diperhatikan bahwa kota-kota yang padat penduduknya adalah yang berwarna coklat tua ini. Sementara untuk yang warna-warna terang
itu kepadatan penduduknya tidak sebanyak di kota-kota yang warnanya gelap seperti ini. Itu contohnya ada di Jerman, kemudian ada di Madrid dan Amsterdam dan lain sebagainya. Komposisi penduduk Eropa berdasarkan kualitas penduduk. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup sangat tinggi dan tinggi. Negara di Eropa dengan kualitas hidup penduduk yang sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Eropa Utara, dan Eropa Selatan. Sedangkan untuk Eropa Timur, kualitasnya tergolong tinggi. Negara dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi diantaranya adalah ada negara Inggris, kemudian negara Jerman, negara Prancis, dan negara Spanyol. Sementara negara dengan kualitas penduduk tinggi diantaranya adalah ada negara Rumania, kemudian negara Ukraina, dan negara Bulgaria. Ketiga negara ini adalah merupakan negara Eropa Timur. Sedangkan 4 negara ini merupakan negara yang ada di Eropa Barat, kemudian Eropa Utara, dan Eropa Selatan. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu ada suku bangsa Nordik, suku bangsa Alban, kemudian suku bangsa Mediteran, suku bangsa Slavia, dan suku bangsa Dinarik. Peta sebaran bahasa di Eropa. Benua Eropa memiliki banyak ragam bahasa dan kebanyakan negara memiliki setidaknya 1 bahasa resmi. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Namun masing-masing negara di Eropa memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Bahasa terbesar di Eropa adalah bahasa Rusia, kemudian diikuti dengan bahasa Jerman. Selain itu, terdapat bahasa yang digunakan secara regional maupun lokal. Beberapa bahasa lainnya di Eropa adalah seperti bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Baiklah, setelah kita mempelajari dinamika penduduk benua Eropa, kita lanjutkan lagi dengan pembahasan selanjutnya, yaitu dinamika penduduk Afrika. Perhatikan peta Afrika berikut ini. Jumlah penduduk benua Afrika. Pada tahun 2005, jumlah penduduk benua Afrika sekitar 906 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2015 menjadi 1.171 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk ini merupakan pertumbuhan penduduk yang
tinggi, yaitu sekitar 2,5% per tahun. Besarnya angka pertumbuhan penduduk di benua Afrika tidak lepas dari tingginya angka kelahiran di Afrika yang mencapai 36 jiwa tiap 1.000 penduduk. Perhatikan peta kepadatan penduduk benua Afrika berikut ini. Kepadatan penduduk benua Afrika. Sebaran penduduk benua Afrika tidak merata. Wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara. Ini utara Afrika Utara, kemudian sebagian Afrika Barat, ini Afrika Barat, kemudian bagian timur Afrika Selatan, ini, dan sepanjang lembah Sungai Nil yang ini. Sementara wilayah dengan kepadatan rendah terdapat di Gurun Sahara, wilayahnya yang warna kuning ini. Kemudian ada di bagian tengah Afrika Tengah ini. Ini adalah wilayah-wilayah yang kepadatannya sedang. Komposisi penduduk berdasarkan kualitas penduduk benua Afrika. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Berdasarkan kriteria HDI atau Human Development Index, tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang memiliki kualitas penduduk tergolong sedang antara lain adalah Mesir, Namibia, dan Afrika Selatan. Sedangkan negara dengan kualitas penduduk rendah diantaranya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan bangsa Negro yang berkulit hitam. Hal inilah yang menyebabkan benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Sedangkan golongan kedua adalah Negro Bantu dengan ciri seperti Negro Sudan tetapi kulitnya lebih terang. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu ras Negro, kemudian ras Kaukasoid keturunan Arab, kemudian ras Kaukasoid keturunan Eropa, dan suku pribumi. Perhatikan peta sebaran agama di Afrika berikut ini. Penduduk Afrika menganut beragam agama. Di kawasan Afrika Barat dan Utara, Islam menjadi agama yang dominan. Di kawasan Afrika Selatan, jumlah pemeluk agama Kristen lebih banyak dibandingkan Islam dan Hindu. Di kawasan Afrika Tengah, jumlah terbanyak adalah penganut kepercayaan animisme.
Adapun di kawasan Afrika Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Agama lain yang dianut oleh penduduk Afrika adalah Yahudi dan Katolik Roma. Sebaran bahasa di Afrika. Benua Afrika memiliki keragaman bahasa yang sangat tinggi. Namun, terdapat bahasa utama yang digunakan, yaitu Arab, Swahili, dan Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok bahasa, yaitu Afro-Asiatik, kemudian yang kedua Nilo-Saharan, kemudian yang ketiga Kongo-Saharan, dan yang keempat adalah Khoisan. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasannya dengan dinamika penduduk negara Australia. Jumlah penduduk Australia. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Australia adalah 20,4 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2015 bertambah menjadi 23,9 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,4% per tahun. Peta kepadatan penduduk Australia. Meskipun Australia merupakan negara yang luas, tetapi sedikit daerah yang cocok untuk daerah hunian. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk daerah hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan cukup curah hujannya. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Kamu perhatikan, ini adalah wilayah-wilayah yang penduduknya padat, ada di sekitar pantai. Ini merupakan wilayah yang iklimnya sejuk dan curah hujannya cukup. Sedangkan di pantai barat ini, kemudian di utara itu tidak begitu padat, karena memang iklimnya tropis dan kering. Sedangkan di Australia bagian barat yang sebelah ini adalah merupakan daerah pantai yang terlalu gersang. Komposisi penduduk berdasarkan kualitas penduduk Australia. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi, yaitu mencapai 42.880 ribu dolar. Penduduk Australia. Sebagian besar penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah orang Asia, aborigin, dan lainnya. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya ada dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani.
Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. Bahasa Australia. Karena sebagian besar penduduk pendatang dari negara-negara di Eropa, maka budaya Eropa tampak lebih dominan di Australia. Salah satunya adalah dalam hal penggunaan bahasa. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Semua penduduk di Australia didorong untuk menguasai bahasa Inggris. Agama Australia. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan. Kemudian agama Buddha, agama Islam, agama Hindu, dan sejumlah agama lainnya. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan negara-negara lain di Eropa. Walaupun demikian, agama dan kepercayaan penduduk asli juga dihargai dan diberi kebebasan untuk menjalankannya. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Jangan lupa lindungi diri Anda, keluarga, saudara, dan teman Anda dari penularan COVID-19. Mulailah dari diri kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.